Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulita Damayanti, NPM 50274 dari kelas 3B Program Studi PGSD, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Dodi Mulyono, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan teori belajar. Teori belajar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Behaviorisme, yang kedua kognitivisme, yang ketiga konstruktivisme, dan yang keempat humanisme. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu bisa mengetahui tentang teori yang dibahas nanti di video, mencakupi materi pembelajaran behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Pada teori ini dapat mengetahui tentang teori belajar sehingga waktu belajar bisa lebih efektif dan efisien. Baiklah, masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu behaviorisme. Behaviorisme merupakan teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori ini juga mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Pada teori ini, terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, stimulus adalah seperti guru memberikan perintah, dan respon adalah siswa yang merespon apa yang diperintahkan. Itu tadi teori yang pertama. Masuk ke teori yang kedua, yaitu kognitivisme. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena adanya variabel penghalang pada aspek kognisi seseorang. Tokoh pengembang teori ini adalah Althusser dan Banner. Pada teori ini, seorang peserta didik dilatih untuk berpikir secara cerdik. Siswa juga harus dapat menggali pengetahuannya sendiri. Teori ini juga memiliki suatu proses belajar yang melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, dengan melibatkan proses berpikir atau menalar. Jadi, teori ini lebih menekankan pada penekanan dalam belajar. Masuk ke teori yang ketiga, yaitu konstruktivisme. Adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan logika dan konseptual pembelajaran. Tokoh pengembangan teori ini yaitu Lev Vygotsky, yang menekankan bahwa manusia secara efektif menyusun pengetahuan dan memiliki fungsi-fungsi mental serta memiliki koneksi sosial. Itu tadi teori yang ketiga. Masuk ke teori terakhir atau keempat, yaitu teori humanisme. Menurut Assegaff tahun 2011 berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman, serta realisasi diri orang belajar serta secara optimal. Jadi, teori ini apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya yaitu memanusiakan manusia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.